Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Zalian dari kelas 11 MIPA 3. Resensi novel Kelasi yang Menangis oleh Elsa Zalian. Judul yaitu Harga Sebuah Percaya, penulisnya adalah Terelie, editornya adalah Andriati, dan penerbitnya Mahaka Publishing. Tahun terbitnya pertama yaitu Mei 2017, penerbitnya oleh Mahaka Publishing, jumlah halamannya 298 halaman, dan desain covernya Resolusi Media, dan tata letaknya NR Alfiat. Terelie lahir di Lahat, Indonesia 21 Mei 1979. Ia berumur 38. Ia juga mempunyai beberapa karya yaitu Hafalan Sholat Gelisah, Semoga Bunda Disayang Allah, Bumi, Bulan, Matahari, Negeri Para Bedebah, dan lain-lain. Ia juga seorang pekerja kantoran yaitu akuntan. Ia tumbuh dewasa di Kepulauan Sumatera. Terelie menyelesaikan sekolahnya dari SDN 2 Kikim dan SMP 2 Kikim, dan juga SMA 9 Bandar Lampung. Ia juga studi di Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Novel Harga Sebuah Percaya ini menceritakan seseorang pemuda yang bernama Jim yang memiliki keyakinan sejak kecil hanya ada satu cinta sejati. Kisah ini dimulai dari kata perpisahan. Kata bijaknya itu, pencinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemput dirinya. Hari itu, Senin, tanggal 7 bulan 7 dari ratusan tahun yang silam, ia menemukan cinta pertamanya di sebuah pernikahan temannya, yaitu pernikahan Marguita. Jim bertemu dengan seorang gadis yang bernama Naila, seorang anak bangsawan dari negeri seberang. Kisah cintanya berakhir dari situ karena sedihnya Naila dipaksa pulang oleh orang tuanya. Ternyata keluarganya menjodohkan Naila dengan pemuda dari kaumnya. Jim dan Naila hanya bisa bertukar surat. Naila pun menunggu keberanian Jim untuk datang menjemputnya. Tetapi Jim tidak pernah menjemputnya. Naila pun putus asa karena Jim tidak menjemputnya, dan ia memilih meminum racun dan mengakhiri hidupnya. Jim menyesal karena sifat pengecutnya membuat Naila bunuh diri. Hingga pada saat itu tibalah sang penandai yang ingin membantu Jim dari keterpurukan. Sang penandai menyuruh Jim ke Tanah Harapan. Di situ sang penandai menyuruh Jim untuk memulai dongengnya yang belum selesai. Ia memilih untuk melakukan perjalanan dengan armada laut dan bekerja di Pedang Langit. Tak lama bergabung Jim menuju Tanah Harapan, ia pun bangkit dari pribadi pemberani. Setelah berbulan-bulan ia di kapal Laksamana Ramirez, ia pun tiba di kota Chamka. Disitulah kisah kedua dimulai, perjodohan antara Jim dan seorang gadis cantik seperti Naila, dan yang memiliki banyak kemiripan dengan Naila. Tapi tak lama dari itu, kota Chamka dilanda oleh peperangan. Setelah itu terjadinya perang saudara
maka Laksamana Ramirez menolak perjodohan yang dilakukan oleh Baginda Champa. Akhirnya ia menemui Tanah Harapan. Tujuannya yaitu ngarai. Ternyata Jim menemukan pohon pisang dan yang merupakan pembatas pohon terlarang. Barang siapa yang melanggar maka akan terjadinya pertarungan langit. Ternyata Jim menyadari bahwa dongeng itu nyata. Dan Laksamana Ramirez meninggalkan Jim dan Pate. Tak lama sudah itu, mereka berdua dikelilingi oleh akar pohon. Pate menyuruh Jim agar mencari dongeng hingga selesai. Jim pun mengikuti jejak Laksamana Ramirez. Tak lama sudah itu, ia menemu dengan Laksamana Ramirez dan bertarung dengan Barikade Perawan. Sesudah itu Laksamana mendapatkan bunga emas yang ternyata itu adalah tujuannya dari dongengnya. Lalu Laksamana menghilang meninggalkan Jim. Jim pun dibawa oleh Barikade Perawan ke penjara. Ia pun disiksa oleh Barikade Perawan hingga berdarah dengan rotan. Ternyata Barikade Perawan memotong leher Jim dan membunuhnya. Di akhir kematian Jim, ia menyebutkan nama Naila. Pada akhirnya, Jim pun berdamai dengan kenangan masa lalu. Ia hanya bisa mengenang tanpa harus terluka lagi. Ia bisa memaafkan dirinya dan menerima semua kebenaran. Di akhir cerita, akhirnya Jim berdamai dengan keadaan masa lalu yang melukai hatinya. Kekurangan dari buku ini adalah banyaknya kata yang sering diulang dan beberapa halaman dari cetakan kurang jelas, sehingga sulit untuk dibaca. Pembukuannya kurang kokoh membuat beberapa halaman bisa saja terlepas. Dan kelebihannya yaitu mampu membuat pembaca terbawa suasana ketika membaca, sehingga bahasanya mudah dipahami dan penggambaran suasana dan tokohnya jelas, serta ringan bila dibaca oleh kalangan manapun. Di sini judul novel Harga Sebuah Percaya banyak diminati oleh orang. Maka dari itu, jangan lupa membeli buku Harga Sebuah Percaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.